furudul muqaddarah dan dawil furud beserta bagian-bagiannya. Apa saja itu? Oke, kita akan bahas itu satu persatu ya guys. Ya, yang perlu kita ketahui yang pertama adalah furudul muqaddarah. Apakah furudul muqaddarah itu? Ya, furudul muqaddarah itu adalah bagian-bagian yang sudah ditetapkan atau ditentukan di dalam Al-Qur'an. Ya, furudul muqaddarah di sini ada 6 macam. Ya, ada 6 macam, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, dan 2/3. Oke, jadi syarat utama atau syarat mutlak ketika kita mau belajar faraid, maka harus kita hafalkan bagian-bagian ini, atau kalau kita sebut ini angka keramat ya guys. Ya, jadi angka keramat di dalam faraid atau mawaris itu yang pertama adalah furudul muqaddarah. Ya, furudul muqaddarah ada berapa? Ya, ada 6, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, dan 2/3. Oke, gitu harus hafal. Sekali lagi mutlak harus hafal. Kalau nggak hafal gimana? Ya, gimana lagi? Ya gimana lagi, kita nggak bisa nyelesain permasalahan-permasalahan waris secara faraid gitu. Oke, jadi ini harus hafal ya. Kemudian kita masuk ke dalam dawil furud dan bagian-bagiannya. Oke, ada beberapa ahli waris yang mendapatkan bagian setengah. Siapa aja itu? Yang pertama ada suami. Oke, kemudian yang kedua ada anak perempuan, ada cucu perempuan, ada saudara perempuan kandung, dan ada saudara perempuan seayah. Oke, itu diingat-ingat ya. Jadi ada 5 ahli waris yang mendapatkan bagian setengah. Siapa aja itu? Suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seayah. Oke, kalau itu udah ingat, kita lanjut ke bagian 1/4. Oke, di bagian 1/4 ini ada siapa aja? Yang pertama ada suami. Oke, jadi suami ini mendapatkan bagian selain setengah, juga memungkinkan untuk mendapatkan bagian 1/4. Kemudian istri. Jadi di bagian 1/4 ini ada 2, yaitu suami dan istri. Oke, kalau masalah sebab nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian yang mendapatkan bagian 1/8 siapa aja itu? Ya, di bagian 1/8 itu istimewa sekali, hanya istri. Jadi ingat-ingat, kalau 1/4 tadi ada suami dan ada istri, kalau di 1/8 itu cuma ada istri, nggak ada yang lain. Oke, itu diingat-ingat ya, itu kunci. Oke, selanjutnya adalah bagian 2/3. 2/3 ini kalau saya mengatakan adalah bagian ahli waris yang mendapatkan bagian setengah, akan tetapi semuanya perempuan guys. Ya, siapa aja itu? Yang pertama adalah anak perempuan, kemudian cucu perempuan, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seayah. Jadi selain suami ya, kalau di setengah tadi ada suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seayah. Di bagian 2/3 ini ada dari bagian yang setengah tadi, kemudian kita hilangkan suami, cuman itu aja, enggak kan? Nah, itu dihafalin. Jadi kalau nggak hafal, maka ya kita nggak bisa mengerjain permasalahan-permasalahan waris. Ya, apapun caranya, yang penting ini tetap kita asah, kemudian kita hafalkan bagian-bagian itu, sehingga dalam penyelesaiannya nanti kita tepat dalam menganalisa bagiannya. Oke, kita lanjut. Dari 2/3
Lanjut ke sepertiga. Siapa aja? Yang pertama adalah ibu, kemudian kakek, kemudian saudara seibu. Nah, ibu, kakek, dan saudara seibu ini ya saudara seibunya yang kita bahas. Saudara seibu atau dalam bahasa Arabnya itu waladul ya, waladul ini bukan hanya laki-laki ataupun perempuan, akan tetapi dua-duanya, yaitu laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama gitu guys, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah yang mendapatkan bagian 1/6. Siapa aja? Yang pertama ada ayah dan ibu, kemudian ada kakek dan nenek, kemudian ada cucu perempuan, dan ada saudara perempuan seayah, saudara perempuan atau laki-laki seibu. Jadi ada 7 ya guys, ada 7 ahli waris yang kiranya nanti akan memungkinkan mendapatkan bagian 1/6, yaitu yang pertama ayah, ibu, kakek, nenek, cucu perempuan, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu, saudara laki-laki maupun perempuan seibu. Oke, jadi itu adalah bagian-bagian dari Dawil Furud yang ada. Jadi ada 6 macam furudul muqaddarah. 6 macam furudul muqaddarah itu kemudian kita masukin dawil furudnya, dan macam bagian-bagian mereka itu sudah kita jelasin sampai di sini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian-bagian ke ahli waris masing-masing ya. Yang pertama ada suami. Suami ada berapa kemungkinan? Kalau dilihat dari slide yang sebelumnya tadi kita rangkum di sini, yaitu suami ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan bagian. Yang pertama yaitu setengah. Ya, setengah ini penyebabnya adalah karena dia tidak ada furu atau anak atau cucu. Yang kedua adalah berapa bagian suami, yaitu 1/4 ketika ada furu, yaitu anak atau cucu. Jadi diingat-ingat ya guys, untuk bagian ini yang besar, untuk bagian ini yang besar berarti tidak ada ahli waris yang lain. Kemudian kalau bagian yang kecil ya, karena ada ahli waris yang lain. Ya, seperti halnya ketika terjadi hijab nukson. Ini merupakan contoh dari hijab nukson. Jadi hijab nukson itu adalah mengurangi bagian, ya, sebagian dari bagian waris seorang ahli waris karena adanya ahli waris yang lain gitu. Contohnya ini, suami ketika ada furu, yaitu anak atau cucu, maka dia dapatnya 1/4, lebih kecil. Yang seharusnya bagian dia berapa? Yang seharusnya bagian dia adalah setengah gitu. Karena ada furu maka
1/4 gitu guys. Oke, kita lanjut. Sekarang anak perempuan. Oke, jadi anak perempuan itu punya 3 kemungkinan. 3 kemungkinan bagian anak perempuan. Berapa aja itu? Ada setengah, 2/3, dan asobah bil ghair. Ya, ketika dia sendiri atau si anak perempuan ini sendiri, maka dia akan mendapatkan bagian setengah guys. Tetapi ketika dia bersama saudaranya atau 2 orang anak perempuan atau lebih, maka dia mendapatkan bagian 2/3. Dan apabila si anak perempuan ini, ya, si anak perempuan ini kalau bersama dengan saudara laki-lakinya atau dalam kategori anak laki-laki, ya, maka si anak perempuan ini menjadi asobah karena si anak laki-lakinya ini juga mendapatkan bagian asobah. Ya, asobahnya anak perempuan ini adalah asobah bil ghair. Ya, sedangkan anak laki-laki ini asobahnya asobah bin nafsi gitu guys. Ya, soal asobah nanti kita jelaskan di video selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya ada cucu perempuan. Oke, cucu perempuan di sini ada 5 kemungkinan guys. Kemungkinan yang pertama adalah mendapatkan setengah, 2/3, 1/6, asobah bil ghair, dan mahjubah. Jadi si cucu perempuan ini ketika dia sendiri, dia mendapatkan setengah. Ketika 2 orang atau lebih atau 2 cucu perempuan, maka dia mendapatkan bagian 2/3. Ketika dia bersama dengan seorang, ingat ya, oke, seorang. Jadi seorang itu berarti 1 orang gitu, 1 orang anak perempuan. Kalau 1 orang anak perempuan, maka bagian dia adalah 1/6 gitu. Nah, kalau lebih gimana? Kalau lebih dari seorang, maksudnya anak perempuannya ini lebih dari seorang, maka bagian dia, ya, yang terakhir guys, gitu ya, atau mahjubah ya bagiannya. Kemudian yang selanjutnya adalah asobah bil ghair, ketika si anak perempuan ini bersama dengan ketika si cucu perempuan itu bersama dengan cucu laki-laki. Nah, ketika dia bersama dengan anak laki-laki atau 2 orang anak perempuan lebih, atau tidak bersama dengan cucu laki-laki, maka dia mahjubah. Kayak gitu guys ya. Jadi itu kalau bagian anak perempuan itu mirip-mirip ya sama bagian bagian cucu perempuan itu mirip-mirip ya sama bagian anak perempuan. Yang mirip di mana? Ini. Oke, setengah, kemudian 2/3, dan asobah bil ghair. Ya, itu perlu, itu kata kunci guys. Jadi itu yang perlu kita ingat, bahwa bagian anak perempuan tadi itu ada 3. Kalau bagian cucu perempuan ada 5. Nah, tambahannya itu yang perlu kita ingat gitu. Tambahannya yang perlu kita ingat, bahwa cucu perempuan itu merupakan kesamaan atau beberapa hal itu sama dengan anak perempuan. Nah, tambahannya apa saja? Ya, tambahannya 1/6 dan mahjubah gitu. Jadi untuk nginget-nginget aja biar memudahkan hafalan kita. Oke, kita lanjut dulu. Di yang selanjutnya ini ada ayah. Ayah ada 3 kemungkinan guys. Ya, ayah ada 3 kemungkinan, yaitu yang pertama 1/6. Apabila si ayah ini bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki, 1/6 plus asobah apabila bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Jadi intinya ayah itu
sama furuk laki-laki atau perempuan itu beda ya. Jadi itu aja ya, dari bagian ayah itu yang perlu kita ingat. Dari bagian ayah yang perlu kita ingat adalah ayah itu bersama dengan furuk laki-laki atau furuk perempuan gitu. Kalau furuk laki-laki dia akan mendapatkan bagian 1/6, soalnya asobahnya itu sudah didapetin oleh anak laki-laki gitu. Nah, karena ketika bersama dengan anak atau cucu perempuan atau furuk perempuan, mengapa kok dapat 1/6 plus asobah? Karena nggak ada yang ngabisin gitu. Nah, ini ingat. Oke, di sini ingat, di sini bukan 1/6 asobah gitu, 1/6 plus asobah, artinya 1/6 diambil dulu. Kalau 1/6 ini sudah dipenuhi, maka kalau ada sisa bolehlah dikasih asobah. Tapi kalau nggak ada sisa, ya udah asobahnya tetap 0, kan tetap 1/6 juga guys, kayak gitu. Oke. Yang terakhir yaitu bagian ayah asobah ketika tidak ada furuk, kayak gitu ya. Yang selanjutnya adalah ibu. Ibu itu juga ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama 1/6, 1/3, dan 1/3 sisa. Nah, 1/6 ini ketika ibu itu ada furuk. Nah, ini sedikit berbeda dengan ayah tadi. Kalau ayah itu perlu kita bedain furuk laki-laki dan furuk perempuan. Kalau si ibu itu nggak perlu dibedain, ya nggak perlu dibedain antara furuk laki-laki ataupun perempuan. Yang penting furuk gitu aja, dia mendapatkan 1/6. Nah, kemudian kalau tidak ada furuk, maka ibu akan mendapatkan lebih besar, yaitu 1/3. Mendapatkan 1/3 sisa apabila dalam kasus gorowen. Oke, gorowen kita bahas ya besok di video selanjutnya. Tapi yang penting kita tahu dulu guys bagian-bagian ini. Oke. Ya, selanjutnya ada kakek. Kakek ada sebagian bagian kakek itu adalah bagian dari ayah. Jadi ingat bahwa kakek itu memang posisinya menggantikan ayah. Kalau ada ayah maka kakek nggak dapat. Nah, itu dibuka lagi ya, atau diingat-ingat lagi siapa yang menyebabkan kakek itu terhalang atau termahjub, yaitu ayah. Gitu ya. Oke. Nah, yang pertama itu, atau saya mengatakan 3 yang paling atas ini adalah bagian dari ayah gitu. Nah, sedangkan 3 yang berikutnya itu merupakan khas dari bagian kakek. Nah, kalau sebabnya ya sebabnya sama. Jadi ngapalinnya gampang. Kita ngapalin bagian kakek adalah bagian ayah, kemudian ditambah 3 bagian ciri khas dari bagian kakek sendiri. Nah, 1/6 plus asobah itu sama kan kayak bagian ayah. Oke, ya karena fungsinya itu kakek menggantikan bagian ayah. Kemudian ada mukosamah apabila lebih baik daripada 1/3, dan 1/3 apabila ada beberapa saudara, atau 1/3 itu lebih baik daripada mukosamah. Nanti ada babnya sendiri ya guys. Nantikan aja video selanjutnya, yaitu di bab jadwal ikhwah atau bagian kakek ketika bersama dengan saudara gitu. Itu ada babnya sendiri, kita akan posting lagi nanti videonya. Oke. Yang terakhir bagian kakek itu mahjub ketika bersama dengan ayah. Kalau ada ayah maka kakek nggak dapat gitu guys. Oke, gitu ya. Selanjutnya adalah nenek. Ya, baik nenek dari ibu maupun nenek dari ayah itu dapat. Nah, berapa dapatnya? Dapatnya adalah 1/6. Kalau nggak ada ibu, nenek dapat.
Kalau ada ibu dapat nggak? Nggak dapat. Jadi kemungkinannya cuma itu ya, cuman itu. Antara 1/6 dan nggak dapat gitu aja, gampang. Oke. Kalau ada ibu, intinya yang bisa menghalangi nenek itu adalah ibu. Kalau ada ibu ya otomatis nenek nggak dapat. Tapi kalau nggak ada ibu, nenek dapat nggak? Ya dapat. Oke, gitu aja, gampang. Oke, lanjut. Ya. Selanjutnya ada saudara perempuan kandung, guys. Saudara perempuan kandung ini ada mirip-mirip ya. Ada mirip-mirip sama bagian anak atau cucu. Oke. Ya, saudara perempuan kandung kalau kita amati yang paling atas, 3 paling atas tuh, mulai dari setengah, 2/3 dan asobah bil ghair, ini kan sama dengan bagian si anak perempuan ya, si anak perempuan gitu. Nah kemudian 2 bagian yang bawah ini itu sama dengan bagian ini adalah bagiannya dia sendiri gitu. Jadi ini dia punya ciri khas sendiri, yaitu ada asobah ma'al ghair dan mahjubah. Oke, apa itu asobah dan bagaimana ciri-cirinya atau macam-macamnya nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, gitu ya guys, itu dihafalin. Jadi kalau kita hafal dari bagian-bagian ini ya kita gampang nyarinya nanti. Oke, kita lanjut dulu lah. Ya, kita lanjut dulu ke saudara perempuan seayah. Oke guys, kita amatin di sini. Ada yang mirip nggak sih dengan bagian ahli waris yang sebelumnya? Siapa itu? Itu adalah bagian atau punya kemiripan dengan bagian si cucu perempuan. Coba buka lagi ya. Jadi 4 bagian yang paling atas ini itu sama atau mirip dengan bagiannya cucu perempuan. Kalau tadi saudara perempuan sekandung, dia mirip dengan bagiannya anak perempuan. Kalau si saudara perempuan seayah ini mirip dengan bagiannya cucu perempuan. Gitu guys, gampang dihafalin kayak gitu ya. Oke, jadi ngafalinnya itu butuh teknik memang. Tekniknya gimana? Ya cari angle agar kita bisa mudah dalam memahami dan menghafal. Pastinya yang pertama yang harus kita pahami adalah mengelompokkan dari ada beberapa ahli waris atau dawil furud ini yang mempunyai ciri khas yang sama, atau dalam hal ini adalah bagiannya. Kalau itu kita bisa mengkelompokkan, ya gampang-gampang aja sih sebetulnya. Ngafalinnya itu gampang, untuk ngelacaknya juga gampang gitu. Nah yang 2 yang bawah ini sama halnya dengan saudara perempuan kandung, dia mempunyai ciri khas sendiri, yaitu di bagiannya khusus untuk si saudara perempuan kandung ini, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Ada saudara seibu. Saudara seibu itu baik laki-laki maupun perempuan itu sama. Kalau 1 orang itu 1/6, kalau 2 orang atau lebih itu 1/3. Nah gini, seumpama ada 1 saudara laki-laki kandung, kemudian ada 1 lagi saudara ada saudara laki-laki seibu, kemudian ada lagi saudara perempuan seibu. Bagiannya ikut yang mana? Ikut yang ini guys, gitu ya. Karena laki-laki dan perempuan itu dihitung sama gitu, dihitung sama. Jadi dihitung 2 orang gitu. Oke, mahjub.
ketika ada ayah, kakek, anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Oke, gitu ya. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita dan tentunya bisa mempermudah kita dalam belajar faraid. Di video-video selanjutnya akan kita jelasin juga terkait bagaimana cara untuk menentukan bagian-bagian itu, dan simak terus, stay tune terus di channel kita, channel Mawaris Solution Center. Tetap semangat dan terima kasih. Yuk, bye. Assalamualaikum.